mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada siang menjelang sore hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-13. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-13. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Saya akan membacakannya dari depan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saya bacakan sekali lagi. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang menyapa kita pada saat siang menjelang sore hari ini yaitu jangan cari Tuhan hanya saat lobet. Apa teman-teman? Jangan cari Tuhan hanya saat lobet. Ya betul. Jangan cari Tuhan hanya saat lobet. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan modern saat ini kita sering bergantung pada berbagai alat elektronik, termasuk itu handphone. Nah, kita sangat memperhatikan baterainya, tentu. Nah, mungkin teman-teman saat ini memiliki HP, terus teman-teman pas lihat, wah, baterai saya tinggal 2% lagi nih. Wah, baterai saya tinggal 64, gimana dong? Tentu kita akan berusaha untuk mengupayakan baterai kita itu selalu penuh. Nah, sama juga seperti firman Tuhan. Nah, seperti tema kita, jangan cari Tuhan hanya saat lobet. Nah, tetapi ada kalanya kita lupa mengisi baterai. Ada kalanya kita lupa mengisi baterai HP kita. Baru saat baterai HP kita itu lobet, kita mungkin merasakan panik. Loh, gimana nih? Baterai HP ku tinggal 2% lagi. Gimana dong? Mau berfoto-foto lagi, mau bervideo lagi. Nah, mungkin kita akan panik. Begitu juga dengan hubungan kita. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sayangnya banyak dari kita yang mencari Tuhan saat lobet. Nah, banyak dari kita mencari Tuhan itu pada saat kita kesusahan, pada saat kita merasakan ketakutan, pada saat kita butuh pertolongan kepada Tuhan. Nah, saat berada dalam masalah, saat hati terasa hampa atau ketika hidup sepertinya tidak berjalan sesuai rencana. Nah, namun melalui Yeremia pasal 29 ayatnya yang 13 ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa pencarian kita terhadapnya seharusnya tidak bersifat situasional atau terdesak saja. Nah, firman-Nya berkata, apabila mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun poin penting yang dapat kita ambil, yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan harus menjadi prioritas utama, bukan cadangan. Tuhan harus menjadi prioritas utama, bukan cadangan. Nah, seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti cadangan. Nah, seperti power bank yang kita gunakan untuk mengisi baterai HP kita. Nah, kita berlari kepadanya saat krisis melanda. Tetapi merupakannya saat hidup kita tampak baik-baik saja. Tetapi Tuhan ingin menjadi bagian dari setiap aspek kehidupan kita, bukan hanya ketika kita dalam kesulitan. Nah, hubungan dengan Tuhan harus diprioritaskan setiap hari, seperti kita mengisi baterai handphone kita, agar iman kita tidak lobet saat menghadapi tantangan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia pasal 29 ayat 13 ini menyebutkan bahwa kita akan menemukan Tuhan apabila kita mencarinya dengan segenap hati. Nah, ini berarti Tuhan tidak bisa dijadikan cadangan, hanya dicari ketika hidup kita sedang menghadapi tantangan ataupun kesulitan. Prioritas kita harus jelas, yaitu Tuhan di atas segalanya. Nah, yang menjadi Alkitab penguat juga bagi kita dapat tertulis dalam Amsal 30 ayat 9. Boleh salah seorang membacakannya. Amsal 30 ayat 9.
Amsal 30 ayat 9. Amsal 30 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Iya, betul. Nah, Amsal 30 ayat 9 ini memberi peringatan yang relevan di sini di dalamnya agar berdoa kepada Tuhan. Nah, supaya aku kenyang, maka aku tidak menyangkal engkau dan berkata, siapa Tuhan itu? Nah, ayat ini memperingatkan kita bahwa ketika hidup kita berjalan baik, ada godaan untuk melupakan Tuhan. Nah, kita merasa aman dengan diri kita sendiri, tidak lagi membutuhkan Tuhan. Nah, akhirnya tentu kita menjauh dari Tuhan. Nah, inilah sebabnya mengapa Tuhan harus menjadi prioritas dalam segala musim kehidupan kita. Nah, baik saat kita diberkati maupun saat kita sedang kekurangan. Nah, jika kita hanya mendekat kepadanya ketika krisis datang, kita menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah prioritas utama, melainkan hanya cadangan yang kita andalkan ketika keadaan memaksa. Teman-teman yang terkasih, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita berarti kita menempatkannya di pusat hidup kita setiap saat dalam keadaan apapun. Contohnya dalam pekerjaan kita, keluarga kita, keputusan-keputusan kita, karena kita menyadari bahwa segalanya berasal darinya dan tanpanya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, tentu tanpa kita berpegang teguh pada firman Tuhan, tanpa kita berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu semuanya akan sia-sia. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selalu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan jadikan Tuhan cadangan di dalam hidupmu. Nah, adapun poin yang kedua yang bisa kita pelajari di sini yaitu saat baterai rohani penuh, kita lebih siap menghadapi tantangan. Saat baterai rohani penuh, kita lebih siap menghadapi tantangan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita terus-menerus mengisi hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pembacaan Alkitab dan ibadah, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Jika kita hanya mendekat kepada Tuhan saat keadaan sulit, Tuhan kita tentu akan bertanya-tanya, loh, kok kamu datangnya kepada saya pada saat kamu bersedih, pada saat kamu mengalami hal-hal yang sulit. Nah, tentu di situ juga Tuhan bertanya-tanya kepada kita. Tentu saat kita sedih, saat kita mengalami banyak masalah, ataupun saat kita mengalami kebahagiaan sekalipun, mampukah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Mampukah kita mengatakan aku bersyukur Tuhan? Contohnya dalam keadaan lapar, apakah kita mampu mengucapkan aku bersyukur Tuhan, aku berterima kasih Tuhan, walaupun aku dalam keadaan kelaparan? Nah, tentu itu hal yang mungkin sangat-sangat dikatakan jangan kita ucapkan seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, kehidupan penuh dengan tantangan yang bisa melemahkan iman kita. Nah, namun jika hubungan kita dengan Tuhan senantiasa terisi seperti baterai yang selalu penuh, kita akan siap menghadapi apapun yang datang. Nah, Yeremia pasal 29 ayat 13 mengingatkan bahwa kita perlu mencari Tuhan dengan segenap hati setiap hari agar kita selalu dipenuhi dengan kekuatan rohani. Nah, Amsal 30 ayat 9 juga mengingatkan kita agar tidak menjadi terlalu miskin sehingga kita mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Ketika iman kita dalam keadaan lowbat, kita lebih rentan terhadap pencobaan dan kesalahan. Nah, saat kekuatan rohani kita lemah, kita lebih mudah jatuh dalam dosa dan mengambil jalan pintas yang salah. Sebaliknya, ketika baterai rohani kita terisi penuh melalui doa, ibadah, dan pembacaan firman, kita memiliki kekuatan untuk tetap teguh di jalan yang benar dan tidak goyah saat badai hidup datang. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan agar tetap kuat. Nah, jangan menunggu sampai kita kelelahan atau kehilangan arah untuk mencari Tuhan. Dengan baterai rohani yang penuh,
kita akan selalu siap menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan keteguhan yang berasal daripada Tuhan. Nah, adapun yang menjadi kesimpulan dalam firman Tuhan yang kita dengarkan ini, yaitu kedua ayat ini dari Yeremia pasal 29 ayat 13 dan Amsal 30 ayat 9 mengingatkan kita akan pentingnya menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita dan menjaga hubungan yang konstan dengannya. Jangan menunggu sampai kita lobek secara rohani baru mencari Tuhan. Nah, tetapi biarlah kita selalu terhubung dengannya agar kita siap menghadapi segala sesuatu yang datang. Nah, mari kita berhenti memperlakukan Tuhan seperti power bank yang hanya kita cari pada saat lobek saja. Nah, tetapi jadikanlah Tuhan sebagai pedoman di dalam hidupmu, bukan hanya saat masalah datang. Nah, jika kita hidup setiap hari dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan selalu siap menghadapi segala tantangan dan iman kita akan tetap kuat, tidak peduli dalam keadaan apapun. Nah, kiranya kita terus mencari Tuhan setiap hari dan memprioritaskannya dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat pertolongan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, bahkan hingga pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami telah menggunakan firman-Mu dan firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami boleh memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya mencari Tuhan pada saat kami sedih, tetapi kami boleh mengucap syukur bahkan mencari Tuhan pada saat kami berbahagia juga. Kami tidak akan menjadikan Tuhan sebagai cadangan di dalam kehidupan kami, tapi kami akan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kiranya boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom. Shalom.